Selamat siang semuanya, kami dari Isaka Student Group Binus University. Nama saya Alvina dan hari ini saya bersama dengan rekan saya Kenji yang akan membahas materi menarik untuk hari ini yang berjudul Prosedur IT Audit dalam Cyber Security. Topik pembahasan hari ini terdiri dari tujuan penerapan IT Audit, komponen IT Audit, prosedur IT Audit, kesimpulan, dan penutup. Sebelum memasuki topik pembahasan, saya akan membahas kaitan antara prosedur IT audit dengan perkembangan dunia IT beserta risikonya pada saat ini. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita sedang berada di era revolusi industri 4.0, di mana segala aspek kehidupan tidak terlepas dari sentuhan teknologi yang mendorong transformasi digital pada aktivitas dan proses bisnis di berbagai sektor. Hal inilah yang melahirkan beragam inovasi teknologi seperti artificial intelligence atau AI dan Internet of Things atau IoT. Melalui perkembangan teknologi informasi saat ini, setiap perangkat dengan mudah terkoneksi dalam jaringan komputer seperti internet. Namun, di balik perkembangan IT yang cukup pesat, terdapat juga risiko yang perlu diperhatikan seperti rawan modus lantaran pembayaran online, ketergantungan pada listrik dan internet, muncul masalah tidak terduga, informasi pribadi yang sangat private yang bisa saja bocor, dan dapat menjadi ladang modus baru bagi penjahat dan penipu dengan banyaknya kasus penipuan di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Nah, itu dia alasan mengapa kita perlu melakukan prosedur IT audit yang baik mengingat banyaknya risiko yang sangat merugikan baik bagi perusahaan maupun organisasi. Dalam penerapan IT audit, pastinya memiliki beberapa tujuan dalam penerapan IT audit berupa availability, confidentiality, dan integrity. Arti dari tujuan tersebut mulai dari availability atau ketersediaan informasi adalah memastikan apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia setiap saat. Kedua, confidentiality atau kerahasiaan informasi adalah memastikan apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak dan memiliki otorisasi. Ketiga, integrity adalah memastikan apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat waktu. Kali ini saya akan membahas tentang komponen IT audit. Komponen IT audit memiliki 6 komponen yaitu tinjauan fisik dan lingkungan, tinjauan administrasi sistem, aplikasi penerapan lunak tinjauan, tinjauan keamanan jaringan, tinjauan kesinambungan bisnis, dan data tinjauan integritas. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari tinjauan fisik dan lingkungan. Biasanya berupa keamanan fisik, satu daya, AC, kontrol kelembapan, dan faktor lingkungan lainnya. Kedua, tinjauan administrasi sistem berupa keamanan sistem operasi, sistem manajemen basis data, semua prosedur administrasi sistem, dan kepatuhan. Ketiga, aplikasi perangkat lunak tinjauan berupa gaji, faktur, sistem pemasaran pelanggan berbasis web, atau sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang benar-benar menjalankan bisnis. Keempat, tinjauan keamanan jaringan berupa review mengenai koneksi internal dan eksternal ke sistem, parameter keamanan, tinjauan firewall, pemindaian port, dan deteksi gangguan pada beberapa area cakupan yang umum. Kelima, tinjauan kesinambungan bisnis berupa keberadaan dan pemeliharaan perangkat keras yang toleran dan keefektifan hardware, proses dan prosedur dan penyimpanan cadangan dan rencana kelangsungan bisnis yang didokumentasikan dan diuji. Terakhir adalah data tinjauan integritas berupa berkaitan dengan pengawasan secara real-time untuk memverifikasi kecukupan pengendalian dan dampak kelemahan. Berikutnya, kali ini saya akan membahas prosedur yang terdapat pada IT audit.
dalam IT audit memiliki 4 prosedur, yaitu terdiri dari perencanaan audit, penyiapan program audit, evaluasi bukti, dan mengkomunikasikan hasil audit. Pertama-tama dimulai dari perencanaan audit yang bertujuan untuk menentukan why, how, when, dan by whom sebuah audit akan dilaksanakan. Aktivitas perencanaan audit meliputi penerapan ruang lingkup dan tujuan audit, pengorganisasian tim audit, pemahaman mengenai operasi bisnis klien, kaji ulang hasil audit sebelumnya jika ada, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit, penerapan risiko dalam lingkungan audit. Kedua, penyiapan program audit. Dalam tahap ini, IT auditor akan mengumpulkan bukti audit dan aktivitasnya meliputi mengobservasi aktivitas operasional di lingkungan TDI atau pengolahan data elektronik, mengkaji ulang sistem dokumentasi TDI, mendiskusikan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan petugas berwenang, pengujian keberadaan dan kondisi fisik aktiva, konfirmasi melalui pihak ketiga, menilai kembali dan performance prosedur sistem PDI, analytical review, dan metode sampling. Lalu untuk yang ketiga ada evaluasi bukti atau evaluation of audit evidence di mana seorang auditor akan menggunakan bukti untuk memperoleh keyakinan yang memadai atau reasonable assurance. Jika inherent risk dan control risk yang sangat tinggi, maka harus mendapatkan reasonable assurance yang lebih besar. Aktivitas yang terdapat pada stage evaluasi bukti meliputi menilai asas kualitas pengendalian internal PDI, menilai reliabilitas informasi PDI, menilai kinerja operasional PDI, mempertimbangkan kembali kebutuhan adanya bukti tambahan, mempertimbangkan faktor resiko, mempertimbangkan tingkat materialitas, dan bagaimana perolehan bukti audit. Selanjutnya, yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil audit, di mana auditor menyiapkan beberapa laporan temuan dan mungkin merekomendasikan beberapa usulan yang terkait dengan pemeriksaan dengan didukung oleh bukti dan dalam kertas kerjanya. Aktivitas dalam mengomunikasikan hasil audit meliputi mendiskusikan hasil audit, memilih yang terekomendasikan hasilnya, memantau hasil audit, dan menindaklanjut hasil audit yang direkomendasikan. Nah, itu dia keempat prosedur yang terdapat pada IT audit. Berdasarkan materi yang sudah aku dan rekan aku sampaikan, berikut ini adalah kesimpulan yang dapat ditarik untuk pembahasan hari ini. Pertama, tujuan pada IT audit meliputi availability, confidentiality, dan integrity. Suatu sistem dapat dikatakan efektif apabila ia mampu mencapai tujuannya dan dikatakan efisien apabila sistem tersebut mampu menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Komponen IT audit ditujukan untuk memberikan penilaian yang jelas terhadap sistem kepada manajemen. Prosedur yang terdapat dalam IT audit meliputi pertama, perencanaan audit, kedua, penyiapan program audit, ketiga, evaluasi bukti, dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil audit. Berikut ini adalah beberapa sumber referensi kami dalam proses pembahasan materi edukasi hari ini. Selanjutnya, untuk memaksimalkan penyampaian materi hari ini, kami juga telah menyediakan soal latihan yang bisa kalian ikuti. Mungkin aku akan mulai dari soal yang pertama ya. Berkas yang digunakan untuk mendukung audit dinamakan A. Kwitansi audit, B. Bukti audit, C. Berkas audit, D. Nota audit. Kelihatannya sih soal awal masih mudah banget ya. Aku akan kasih waktu 5 detik untuk kalian menjawab dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, benar banget ya teman-teman. Jawaban yang tepat itu adalah B, bukti audit.
Karena bukti audit atau dapat disebut juga sebagai audit evidence sendiri adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang sedang diaudit tersebut telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ada. Contohnya adalah uang tunai, barang berharga, dan barang persediaan. Nah, itu dia penjelasan untuk soal pertama, dan kita akan beralih ke soal yang kedua. Di bawah ini yang bukan merupakan prosedur IT audit yang baik adalah A. Pengendalian fisik atas aktiva catatan, B. Dokumen dan catatan yang memadai, C. Mendapat dukungan atasan, D. Pengendalian independen atas pelaksanaan. Sama seperti soal sebelumnya, aku akan hitung mundur 5 detik dari sekarang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Benar banget ya, jawaban yang tepat adalah C, mendapat dukungan atasan. Dalam prosedur IT audit yang baik, mencakup ketiganya, yaitu pengendalian fisik atas aktiva catatan, dokumen dan catatan yang memadai, dan pengendalian independen atas pelaksanaan. Sehingga jawaban yang tidak tepat adalah C, yaitu mendapat dukungan atasan. Untuk soal selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Kenji. Berikutnya kuis nomor 3. Pengumpulan bukti audit tidak dapat dilakukan dengan teknik A. Membuat asumsi, B. Memeriksa rekaman kegiatan, C. Mengamati kondisi sekitar, D. Bertanya pada audit. Aku akan hitung mundur lagi ya, 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah A. Membuat asumsi. Mengapa pengumpulan bukti audit tidak dapat dilakukan dengan membuat asumsi? Karena dalam melakukan pengumpulan bukti memerlukan bukti-bukti yang ada dan tidak dapat berupa opini pribadi atau alasan dari asal-usul yang tidak jelas tanpa bukti yang ada. Maka dari itu, pengumpulan bukti audit biasanya berupa memeriksa rekaman kegiatan, mengamati kondisi sekitar, dan bertanya pada audit. Berikutnya kuis nomor 4. Dalam masa perkembangan dunia IT memiliki resiko yang tidak dapat dihindari. Di bawah ini yang merupakan resiko dalam perkembangan dunia IT adalah A. Lapangan pekerjaan menjadi lebih luas, B. Penyimpanan data lebih mudah, C. Keamanan data terjamin aman, D. Ketergantungan pada listrik dan internet muncul masalah tidak terduga. Oke, itu dia pilihan jawabannya. Aku akan beri waktu 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Benar banget. Jawaban yang benar adalah D. Ketergantungan pada listrik dan internet muncul masalah tidak terduga. Mengapa demikian? Karena di masa perkembangan dunia IT, kita menggunakan sistem yang memerlukan tenaga listrik sebagai penyalur daya untuk menyalakan sistem dan internet sebagai jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Maka dari itu, dalam perkembangan dunia IT, muncul masalah pada listrik dan internet seperti listrik padam dan gangguan jaringan internet masih menjadi resiko pada saat ini di masa perkembangan dunia IT. Berikutnya kita akan beralih ke kuis terakhir yaitu nomor 5. Di bawah ini yang merupakan langkah awal dalam menjalankan prosedur yang terdapat pada IT audit adalah A. Perencanaan audit, B. Penyiapan program audit, C. Evaluasi bukti, D. Mengkomunikasikan hasil audit. Aku akan langsung aja hitung mundur 5 detik dari sekarang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah A. Perencanaan audit. Mengapa demikian? Karena sebelum kita menyiapkan program audit sampai hasil auditnya selesai, kita harus menyusun rencana audit terlebih dahulu dengan menentukan why, how, when, dan by whom sebuah audit akan dilaksanakan agar memudahkan menjalankan proses langkah-langkah selanjutnya dalam menjalankan prosedur yang terdapat pada IT audit.
Itu dia 5 soal latihan dari materi kita hari ini mengenai prosedur IT audit dalam cyber security. Semoga soal latihan hari ini dapat bermanfaat dan pastinya menambah wawasan kita seputar prosedur yang terdapat pada IT audit. Dengan ini pembahasan materi hari ini yang berjudul prosedur pada IT audit telah selesai. Terima kasih karena telah menyaksikan pembahasan materi kami sampai akhir. Saya Kenji dan rekan saya Alvina